Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelompok D, Diklat Kepemimpinan Pembelajaran dan Komite Pembelajaran yang hebat. Alhamdulillah malam ini kita dapat melaksanakan kegiatan kolaborasi, yaitu praktek baik ya, dengan mensimulasikan rencana fasilitasi IHT yang akan nantinya diimplementasikan di sekolah. Nah, untuk kegiatan ini kita akan mensimulasikan ya melalui Zoom meeting malam ini, akan dimulai secara panel ya, yaitu dimulai dari saya, kemudian nanti setelah saya nanti akan dilanjutkan dengan Bu Sri, kemudian setelah Bu Sri nanti dilanjutkan dengan Bu Amala, kemudian Pak Sujirman dan Pak Haji Sahroni ya. Nah, untuk kegiatan ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya. Teman-teman, untuk simulasi ini tentunya kita seolah-olah sedang memberikan pelatihan ya, modanya tentunya moda kita sepakati aja mau pakai gaya moda daring aja atau moda luring. Moda daring. Kenapa? Daring, Bu. Moda daring aja ya semua ya. Ya. Nah, jadi kalau modanya daring berarti kan kita gaya penyampaiannya pun disesuaikan, tidak bisa tanya jawab yang tentunya lebih lama ya. Gitu ya. Jadi dengan gaya, cara daring ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita sepakati sehingga ketika ada yang memulai berarti Bapak dan Ibu bertindak sebagai peserta pelatihan atau peserta IHT ya. Tata tertibnya tentunya seperti biasa agar nanti rekamannya juga baik, maka apabila ada yang memulai bicara, Bapak dan Ibu di mute ya. Nah, apabila nanti ada yang memang diminta penyampaian oleh yang sedang simulasi, baru dibuka mic-nya. Begitu ya Bapak dan Ibu, sepakat ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai ya dengan kesempatan yang pertama dari saya. Saya akan memulai, mudah-mudahan kesempatan presentasi ini 20 menit cukup ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu guru yang hebat. Meskipun kita berjumpa secara virtual, mudah-mudahan kegiatan ini tetap bermakna ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera ya, tetap semangat. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini adalah hari kedua ya Bapak dan Ibu pelaksanaan in-house training di sekolah kita SMP Negeri 12 Kota Bekasi. Semoga Bapak dan Ibu materi-materi yang sebelumnya bisa dipersiapkan, dibuka-buka lagi, dilihat-lihat lagi karena materi sesi hari ini ya, sesi pertama ini adalah tentang alur penyusunan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Sebelum Bapak dan Ibu mempelajari materi hari ini,
Bapak dan Ibu, seperti biasa mari kita mulai dengan ya sekolah kita ya Bapak dan Ibu, untuk menyemangati. Apabila saya menyebutkan SMP Negeri 12, Bapak dan Ibu jawabannya berkelas ya, karena itu adalah moto sekolah kita ya Bapak dan Ibu. Baik, kita coba ya Bapak Ibu. Nah, di unmute semua ya Bapak dan Ibu biar semangat. Di unmute dulu. Oke, baik Bapak dan Ibu. SMP Negeri 12 berkelas. Asik, hebat guru-guru 12. Mantap. Baik. Semangat ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya karena kita pelatihan daring, agar room meeting kita clear, Bapak dan Ibu silahkan di mute lagi ya. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan pembelajaran hari ini saya akan men-share screen ya, materi ya, untuk kegiatan bagaimana kita belajar tentang tentang alur tujuan pembelajaran ini. Bapak Ibu sudah terlihat? Bapak dan Ibu sudah terlihat? Belum. Kok Saroni Distrik? Oh, berarti masih ada yang ini ya? Ada yang buka? Haji kali belum ditutup. Ya udah diulang lagi kalau gitu. Udah ditutup, udah. Udah ditutup? Udah, saya udah tutup kok. Loh, kok ini nggak bisa? Tadi bisa. Oh, sebentar. Ulang lagi berarti ya. Elah. Oke. Udah 3 menit nih. Ya, sorry, diulang. Diulang dari Ibu aja langsung mulai ya. Ya, dari saya yang langsung memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang hebat? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga tetap segar ya di hari kedua IHT sekolah penggerak kita di sekolah kita, yaitu hari kedua yang akan membahas tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kali ini mari kita awali dengan penyemangat kita ya Bapak dan Ibu ya. Seperti biasa, kalau saya menyebutkan SMP Negeri 12, jawabannya berkelas. Iya, berkelas ya, itu moto kita ya Bapak dan Ibu, masih ingat selalu ya. Oke, SMP Negeri 12 berkelas. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Nah, selanjutnya untuk kegiatan ini saya akan share screen materi ya Bapak dan Ibu ya, agar penyampaiannya bisa lebih terarah ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah kegiatan IHT ya, sesi untuk pembelajaran. Oh ya Bapak dan Ibu, agar room meeting kita clear, jangan lupa di mute ya Bapak dan Ibu. Di mute dulu ya Bapak dan Ibu. Ini suaranya masih ada yang terdengar. Nah, karena kalau tidak di mute ya, nanti akan mengganggu peserta lain. Baik, terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Baik Bapak dan Ibu, sudah terlihat ya share screen-nya? Bapak dan Ibu, untuk host sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk materi ini ya, kita mulai dengan penyampaian tujuan. Bapak dan Ibu, tujuan untuk mempelajari alur tujuan pembelajaran ini, yaitu Bapak dan Ibu nanti harus mampu ya menyusun alur tujuan pembelajaran
tentunya yang disesuaikan dengan prinsip ya, prinsip dan komponen apa saja yang harus ada dalam satu alur tujuan pembelajaran. Kemudian secara khusus nanti Bapak dan Ibu kita akan belajar tentang konsep ya, alur tujuan pembelajaran, apa saja komponennya, apa saja prinsipnya, dan apa saja atau bagaimana prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, alur pembelajaran atau agenda belajar yang akan dilalui oleh Bapak dan Ibu, yang pertama adalah Bapak dan Ibu mengingat kembali materi-materi yang akan mendukung bagaimana Bapak dan Ibu merumuskan alur tujuan pembelajaran ya. Kemudian nanti setelah penyampaian materi ya, maka Bapak dan Ibu nanti akan berdiskusi kelompok, dan hasil dari diskusi kelompok dengan tugas-tugas yang akan ada, tugas-tugas tersebut merupakan satu produk ya yang memang nanti Bapak dan Ibu akan buat, kemudian nanti dipresentasikan secara kelompok. Nah, kelompoknya nanti Bapak dan Ibu akan berkelompok sesama guru mata pelajaran sejenis ya, karena menyusun alur tujuan pembelajaran itu tentu harus disesuaikan dengan mata pelajarannya. Ya, dan nanti Bapak dan Ibu di akhir sesi akan ada umpan balik dan refleksinya. Setelah itu kita akan menyelesaikan sesi ya, tentu dengan pengumpulan produk dari masing-masing kelompok ya, dan presentasinya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, untuk memulai sebelum kita mempelajari tentang alur tujuan pembelajaran, diingatkan kembali ya tentang apa saja yang harus dipahami dulu ya, diingat kembali karena menjadi dasar ya Bapak dan Ibu untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu, adakah di antara Bapak dan Ibu yang masih ingat tentang ciri-ciri konsep pendidikan yang memerdekakan? Bapak dan Ibu? Silakan di antara Bapak dan Ibu buka buka mic-nya, barangkali ada yang ingin menyampaikan. Apa sih ciri-ciri dari konsep pendidikan yang memerdekakan? Satu ciri saja boleh. Silakan. Ya, Ada? Bu. Oh iya, siap, silakan Bu Sri Mulyani. Iya, prinsip belajar yang memerdekakan salah satunya adalah bebas dalam membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi siswa dan gurunya. Hebat, bagus sekali ya. Terima kasih Ibu Sri, luar biasa sudah bisa menyampaikan tuh ciri-cirinya ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga ya, Bapak dan Ibu sudah mempelajari ya di pertemuan sebelumnya tentang pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan tentu pada dasarnya adalah satu lingkungan pendidikan ya yang dapat menumbuh kembangkan ya potensi dan bakat anak-anak didik kita sesuai dengan karakteristiknya ya Bapak dan Ibu, dan sesuai minat dan bakatnya dalam suasana yang menyenangkan. Nah, insya Allah SMP Negeri 12 adalah sekolah yang menyenangkan ya Bapak dan Ibu. Nah, tentu dengan layanan kita yang ramah, menerapkan sekolah ramah anak di sekolah kita. Nah, selanjutnya hal yang perlu juga diingat kembali untuk menyusun alur tujuan pembelajaran itu adalah kerangka dasar kurikulum sekolah penggerak. Kerangka dasarnya apa? Yaitu tujuan nasional pendidikan kita. Ya, tujuan pendidikan nasional pendidikan kita ya tentunya adalah mewujudkan siswa atau peserta didik yang berkepribadian Pancasila. Itu kan ya Bapak dan Ibu ya, yang tentunya cerdas ya dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk siswa yang berciri khas nilai-nilai Pancasila itu tentu Bapak Ibu juga sudah mempelajari ya tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Di antara Bapak dan Ibu, adakah yang akan menyebutkan? Silakan
Bu. Oh ya, silakan Pak Sudirman. Silakan Pak Dirman menyebutkan dimensi profil Pancasila. Silakan. Beriman dan bertakwa serta mempunyai akhlak mulia, Bu. Yang pertama, Bu. Wah, hebat. Ya, Yang kedua, berkebinekaan global, Bu. Ya. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong. Yang betul. keempat, kreatif. Kemudian berpikir, bernalar, apa ya? Aduh, lupa itu, Bu. Lupa ya, Ada bernalar. 4. Nalar kritis, Bu. Ya, Oke, bagus. satu lagi, apa ya, Bu? Lupa, Bu. Mandiri. Wah, mandiri. Pintar. Ya, terima kasih, Bu. Mantap. Udah Terima 5, kasih nilainya 8 Pak, lah udah, Ibu ya. Pak Sudirman. Berarti sudah tidak ngantuk ya waktu pertemuan IHT yang hari pertama ya. Ya, Berarti nyimak, Bu, sudah nyimak selalu, Bu. menyimak dan sudah hafal, hebat ya. Tadi ada yang lupa sedikit sudah ditambahkan oleh Pak Sahroni ya tadi ya. Terima kasih, mantap. Nah, selanjutnya keenam dimensi profil Pancasila ini tentu akan mendasari juga untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Berikutnya, komponen apa saja yang ada pada capaian pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu kan di pertemuan berikut sebelumnya sudah belajar juga ya tentang capaian pembelajaran. Ada yang masih ingat Bapak dan Ibu, di antara Bapak dan Ibu, tentang komponen apa saja sih yang ada di capaian pembelajaran? Silahkan, ada yang masih ingat? Siapa, Bu? Itu jangan saya terus, Bu. Gantian. Iya, gantian. Ntar saya dianggap kepintaran, nggak enak, Bu. Oh iya. Komponen PP. Nggak enak. Silakan, mungkin ada yang masih ingat atau ya lupa ya. Pak Jerman mungkin masih ingat. Ini yang lainnya masih lupa katanya. Lupa, Bu, juga saya. Lupa juga ya. Oke. Nah, jadi kalau lupa Bapak dan Ibu tadi saya sudah meminta kepada panitia ya untuk menyiapkan capaian pembelajaran di masing-masing guru mata pelajaran sejenis ya. Minimal nanti satu kelompok itu sudah melihat dan sudah disampaikan juga kepada panitia filenya ya Bapak dan Ibu, file tentang capaian pembelajarannya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu kan sudah ada laptopnya, bisa dibuka juga tentang capaian pembelajaran di masing-masing mata pelajarannya ya, sesuai mata pelajarannya. Nah, untuk capaian pembelajaran ini Bapak dan Ibu komponennya diantaranya di dalam capaian pembelajaran itu terdapat yang paling pokok yang kita harus lihat itu adanya domain ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian adanya fase ya, fase. Masih ingat ya fase, ada berapa fase ya dalam untuk dalam capaian pembelajaran itu ada berapa fase? Ada yang masih ingat? 6, Bu. 6 fase. Wes, hebat. 6. Ya silakan Bu Sri sebutkan. Ya, kelompok belajar A, B, C, D, E, F. Ya. Fasenya. Untuk yang kita yang SMP berarti ada di fase apa? D, Bu. D. Hebat, luar biasa. Terima kasih. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita fokus nanti ya ke capaian pembelajaran yang kelompok yang fase D. Nah, untuk domainnya silakan sesuai dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu masing-masing. Ya, nanti dilihat domainnya dan levelnya Bapak dan Ibu nanti fase D itu semua kelas, semua level atau tidak nih di fase D ini? Coba Bapak dan Ibu. Semua level, Bu. Semua level ya, berarti 7, 8, 9, betul sekali. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti menganalisis capaian pembelajarannya. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja ya profil peserta didik ya yang diharapkan tadi sudah disampaikan memiliki 6 dimensi profil Pancasila ya, dan Bapak dan Ibu khusus di sekolah kita mudah-mudahan motonya itu seiring ya dengan profil peserta
didik yang berpancasila ya, ya tadi berkelas. Nah, berkelas ini adalah berdisiplin, edukatif, resik, kreatif, empatik, loyal, amanah, dan sukses ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, bagaimana konsep alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat ya konsepnya. Sekali lagi bahwa menyusun alur tujuan pembelajaran itu berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sudah given ya Bapak dan Ibu, kita nggak usah membuat lagi. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran ini Bapak dan Ibu, kita harus pahami bahwa alur tujuan pembelajaran merupakan suatu deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajarannya boleh lebih ya, tidak harus 1. Nah, jadi selama ini kan kita kalau menyusun tujuan, kata kerjanya harus 1 ya. Nah, dalam sekolah penggerak itu tidak ya, bisa lebih daripada 1. Nah, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana rumusan tujuan pembelajarannya? Nah, ini harus mencakup tidak hanya aspek kognitif, tapi juga harus ya mencakup dimensi pengetahuan ya, dan bagaimana tujuan pembelajaran juga harus dapat mengikutsertakan pencapaian seperti dalam hal kecakapan hidup ya. Nah, sehingga di dalamnya akan terlihat bagaimana profil pelajar Pancasila, dimensi apa saja yang akan ada dalam suatu alur tujuan pembelajaran ya. Nah, tahapan kognitif tadi mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dan menciptakan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, ini perbedaannya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga nanti bisa Bapak Ibu lihat apa sih perbedaan menyusun tujuan pembelajaran di waktu di kurikulum 2013 dengan di kurikulum sekolah penggerak ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, komponennya ya, komponen dari tujuan pembelajaran. Komponen dari tujuan pembelajaran ya ini agak berbeda nih dengan kurikulum 2013 meskipun untuk poin-poin tertentunya sama Bapak dan Ibu. Ya, di kurikulum 2013 biasanya kan siswa dapat, misalnya untuk pelajaran matematika, siswa dapat menghitung ya, menghitung volume dari suatu bangun ruang misalnya, atau kerucut ya, atau tabung ya kan, sudah saja seperti itu misalnya dengan tepat ya, ada degree-nya memang seperti itu. Nah, untuk yang di sini Bapak dan Ibu, kita akan lebih mengembangkan tujuan pembelajarannya itu ya, dengan harus ada beberapa komponen yang ada pada konsep tujuan pembelajarannya. Komponennya apa? Yang pertama adalah kompetensi siswa. Nah, kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan. Jadi harus bisa didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Ya, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan. Jadi ke arah produk nantinya Bapak dan Ibu ya, suatu proses pembelajarannya. Nah, untuk kompetensi ini gunakan kata-kata operasional. Masih ingat ya Bapak Ibu apa yang disebut KKO dulu ya, KKO, kata kerja operasional. Nah, di sini ada contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, mana yang disebut dengan kompetensi? Yaitu kata menyajikan. Nah, itu ada di bold ya Bapak Ibu, diperjelas di sana. Nah, jadi itu adalah kompetensi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ada yang disebut dengan konten. Ya, seperti sekarang kan banyak tuh, ada Atta Halilintar ya, kontennya apa? Ada yang konten masak gitu ya di YouTube. Nah, untuk berubah mengingatnya berarti dalam menyusun tujuan pembelajaran juga harus ada kontennya. Kontennya itu apa? Yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, jadi dilihat tuh
ya. Dilihat konten pelajarannya apa. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, komponennya adalah variasi. Nah, jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu harus ada variasi. Variasi ini adalah sebuah keterampilan berpikir ya yang dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi untuk kurikulum sekolah penggerak ini dibutuhkan ya bagaimana kita berpikir untuk membuat variasi ya keterampilan berpikir HOTS ya, jadi higher order thinking skill ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu anak-anak dibiasakan berpikir kritis ya. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu rumusan tujuan pembelajaran yang di dalamnya sudah ada ketiga komponen tadi Bapak dan Ibu. Komponennya apa saja tadi Bapak dan Ibu? Coba siapa yang bisa menyebutkan, yang akan mencoba menyebutkan. 3 komponen tadi. Yang pertama, menghafalnya mudah ya, KKV. KKV, K-nya apa Bapak dan Ibu? 1. Kompetensi. Hebat, kompetensi. Konten, Ya, konten. Yang dan ketiga, variasi. variasi. Mantap ya. Nah, itu Bapak jadi diingat kata kuncinya ya untuk sekolah penggerak ini. Nah, contohnya menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Nah, ini contoh rumusan tujuan yang mengandung 3 komponen tadi. Yang pertama kompetensi. Kompetensinya di mana ya menganalisa ya kan. Nah, itu kompetensi yang luar biasa itu ya menganalisa. Kemudian materinya. Nah, ini tentang hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alamnya ya. Ini IPS ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana dia variasinya apa? Yaitu menarik kesimpulan. Nah, Bapak dan Ibu, menarik kesimpulan itu adalah satu keterampilan berpikir yang hebat. Ya, di mana nanti anak-anak akan terbiasa. Nah, Bapak dan Ibu, kita ditantang nih membuat sekarang tujuan pembelajaran yang seperti ini, ya. Nah, ini contoh yang bisa lebih jelas ya Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Ya, merancang solusi, coba merancang luar biasa ya Bapak Ibu, solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam sikap rumah tangga. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat untuk yang di bold atau diberi warna kuning itu adalah menunjukkan kompetensi. Sedangkan yang berwarna biru itu konten materi yang diajarkan, ya yang akan dipelajari. Nah, yang warna hijau itu adalah variasi. Nah, kalau kita lihat dengan kurikulum 2013 itu yang kita akan ditantang itu yang hijaunya Bapak dan Ibu. Ya, variasinya. Karena kalau kompetensinya sudah terbiasa Bapak Ibu melakukan di kurikulum 2013. Setuju nggak nih Bapak dan Ibu? Setuju. Baik. Nah, itu ya tentang komponen. Bapak Ibu sampai sini ada yang mau disampaikan atau mungkin ditanyakan? Bu, maaf Ya. dulu, Ibu waktunya kan nanti terbatas, Bu. Ibu gitu. sudah 20 menit ini. Oh gitu, Nanti ya udah. nggak selesai kalau lama banget. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, jadi selanjutnya karena waktu ya, maka nanti untuk prinsip penyusunan dan bagaimana alur atau langkah-langkah menyusun tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu bisa nanti akan mempelajari bahan tayang ya. Nah, yang intinya saya akan sebutkan saja prinsip-prinsipnya. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yaitu sederhana dan informatif. Jadi harus sederhana. Kemudian harus esensial dan kontekstual. Jadi mendasar dan harus sesuai dengan pengalaman belajar dalam kehidupan sehari-hari. Berkesinambungan ini berarti harus saling terkaitan antara tujuan-tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran.
Kemudian mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Nah, itu yang tadi ya, aspek tentang kompetensi pengetahuan, keterampilan sikap, kemudian kecakapan hidup ya, dan tentunya dimensi pengetahuan. Merdeka belajar berarti harus menunjukkan nantinya pembelajarannya yang merdeka ya, artinya yang menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Dan operasional dan aplikatif berarti harus bisa dilaksanakan dan proses penilaiannya pun mudah nanti dilakukan, dirancang dalam penyusunan perancangan modul ajar ya Bapak dan Ibu atau RPP. Nah, selanjutnya adalah adaptasi dan fleksibel. Nah, ini harus seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk alurnya, langkah-langkahnya seperti yang tadi disampaikan. Pertama, analisis CP-nya ya, fasenya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, identifikasi kompetensinya pada akhir fase. Di akhir fase itu apa ya? Kemudian yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan domainnya, juga dimensi profil Pancasilanya ya, yang 6 tadi. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi, juga di akhir fase Bapak dan Ibu merumuskan ya apa saja kompetensi yang akan dicapai ya, sesuai dengan variasi keterampilan berpikir. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, tujuan pembelajaran secara linear ya, diurutkan, harus logis. Kemudian yang keenam, lingkup materi utama dan tujuan pembelajarannya dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi. Dan terakhir, tentu harus ada waktunya ya Bapak dan Ibu, tetapkan nanti waktu-waktunya. Nah, ini adalah tips ya Bapak dan Ibu, tips untuk bagaimana proses mendesain alur tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu ya, bisa dilihat. Nah, nanti tips ini akan ditempel di sekolah Bapak dan Ibu ya, biar ingat terus di ruang guru. Nah, ini adalah posternya, di mana urutan-urutan yang tadi disebutkan ada dalam poster ini. Mudah-mudahan menarik ya dan tambah semangat. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu yang inti-intinya. Selanjutnya nanti Bapak dan Ibu akan berdiskusi kelompok seperti yang tadi disampaikan ya, menyusun pertama membuat peta konsep dulu ya Bapak dan Ibu dari materi yang tadi disampaikan, kemudian dalam bentuk poster atau PPT. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu akan menyusun bersama-sama di kelompok mata pelajaran sejenis untuk menyusun tujuan alur tujuan pembelajaran. Siap ya Bapak dan Ibu? Siap. Oke, siap ya. Sekolah penggerak selalu semangat, serentak bergerak untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak puas, karena saya bukan alat pemuas ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu bisa menggali lagi pengetahuan yang lebih dalam tentang bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran dan mempraktekannya. Silakan Bapak dan Ibu, semangat selalu berdiskusi, dan mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang baik ya dalam penyampaian simulasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan kami tutup ya. Nanti jangan lupa Bapak dan Ibu ada sesi refleksi dan umpan baliknya ya Bapak dan Ibu. Ya, di akhirnya dipersiapkan juga. Dan untuk simulasi ini karena waktunya terbatas, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya persiapan Bu Sri ya. Saya akan tutup stop share-nya ya. Dulu ya. Bu Sri dulu ya. Bu Amala dulu. Oh, Bu Amala. Ya, tulisannya Amala. Oh ya, silakan Bu Amala. Tadi katanya Bu Sri dulu. Bu Amala dengan materi tentang apa ya Bu Amala? Oh ya, Bu Amala belum. Oh, Bu Amala belum, berarti Bu Sri aja. Apa-apa. Ya. Silakan Bu Sri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu hebat SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Setiap kita berjumpa, kita selalu
menentukan jajaran kita. Ayo kita bersama-sama. Salam sehat, tetap semangat, terus belajar dan berprestasi. Sekali lagi, salam sehat, tetap semangat, terus belajar dan berprestasi. Berprestasi. Iya. Terima kasih. Semangat. Semangat ya. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada hari ini kita mengikuti IHT ini pada sesi yang kedua, di mana saya memiliki waktu pada kegiatan sinkronus ini 20 menit, 45 menit ya. Ya, sesuai dengan waktunya yang sudah di-share-kan. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang telah kita pelajari pada modul ya, sebelumnya share-nya udah kelihatan belum, Bu? Belum. Belum ya. Sebentar. Saya kembali untuk share screen ya. Iya. Baik. Ya. Ya, udah kelihatan, Bu. Sudah ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, bahwa kita akan suara saya kedengaran, Ibu? Terdengar, Oh, ya. Bu. Jelas. Ya, yaitu tentang asesmen diagnostik ya. Apa itu asesmen diagnostik? Ya, yaitu suatu asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Kemudian asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik yang non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, kalau ini pada kurikulum yang sudah kita laksanakan, ini kita melaksanakan ini di awal mereka masuk untuk SMP Negeri 5, ini diberikan untuk menentukan KKM, yaitu intake siswa ya, kondisi awal intake siswa. Namun ini dilaksanakan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan pada kurikulum operasional sekolah kita, yaitu sekolah penggerak. Nah, kemudian apa itu asesmen diagnosis non kognitif di awal pembelajaran? Tujuannya itu apa? Yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, dan juga mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, kira-kira asesmen diagnostik kognitif tujuannya apa kira-kira? Ada yang sudah membaca modulnya? Belum Tujuannya. ya? Nah, udah di-share-kan ya ini. Ya, mengidentifikasi apa nih? Ya, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, Bu. Iya, 100 untuk Bu Dini. Ya, yang satu lagi? Satu lagi ini memberikan apa ya, Bu ya? Saya lupa, Bu. Iya, ini ada tayangan ya, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oh, kurang ini ya, rata-rata ya. Ya tambahin deh, Bu. Iya. Nah, dari tahapan-tahapan untuk melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif, ada yang ingat ada 3 tahap dalam pembuatan melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif ini. Ada yang ingat? Belum tahu, Bu, lupa. Baik, ya. Ada 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, ayo untuk non kognitif ini kira-kira persiapannya kira-kira apa? Persiapannya membuat soal kali ya, Bu.
Iya, 100 untuk Pak Jirman sebagai guru penjas ya. Kita tayangan berikut. Ya, persiapannya siapan alat bantu ya, berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Ya, jadi contoh berikan alat-alat bantu. Kemudian yang kedua, buatkan daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa ya. Nah, untuk alat bantu ini apa saja? Ya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Ini merupakan pertanyaan pemantik ya untuk menyiapkan alat bantu ini. Nah, kemudian daftar pertanyaan kuncinya. Apa saja kegiatan kamu selama belajar di rumah? Hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan. Apa harapan kamu dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya tadi pelaksanaan. Untuk pelaksanaan di sini kita meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Disuruh bercerita, kemudian menggambar, kemudian menulis ya. Ini merupakan strategi tanya jawab bersama siswa. Kemudian untuk strategi tanya jawabnya bersama siswa. Ya. Pastikan pertanyaan Anda jelas dan mudah dipahami. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Kemudian memberikan waktu untuk berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, kita memberikan penguatan, memberikan pertanyaan, kemudian mengembalikan fokus jika jawaban sudah mulai menyimpang. Kemudian saatnya siswa balik bertanya, apa yang kita laksanakan? Yaitu langsung menjawab pertanyaan siswa jika waktunya sempit, membantu murid untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Saat siswa tidak menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana? Mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, kemudian memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, kemudian kita menunggu beberapa saat. Iya. Nah, untuk tindak lanjutnya, tadi kan terdiri dari tindak lanjut dan selanjutnya, yaitu mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan agak berdisku empat mata ya apabila siswa tadi mengalami kelainan yang tidak diharapkan. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Kemudian 3, mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Ya. Itu adalah tindak lanjut yang kita laksanakan. Ya, kemudian asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen ini dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah sama ya seperti tadi, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis atau tindak lanjut. Untuk asesmen diagnostik kognitif, contoh persiapan dan pelaksanaannya, yaitu buatlah jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan KD, kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, menyusun pertanyaan sederhana, meliputi pertanyaan sesuai kelasnya. 6 pertanyaan topik 1 kelas di bawah dan 2 kelas di atas, 2 kelas di bawah.
Berikan asesmen untuk siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Nah, ini contoh asesmen diagnosis kognitif untuk kegiatan tindak lanjutnya, yaitu melakukan pengolahan hasil asesmen, kemudian yaitu dengan memberi penilaian kategori paham utuh atau tidak paham, kemudian hitung rata-rata kelas. Nah, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa yang rata-rata kelas akan mengikuti pelajaran ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai rata-rata mengikuti pelajaran ATP dan pendampingan yang belum terpenuhi, dan yang mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ulangi proses diagnosis dengan melakukan asesmen formatif dan dengan bentuk strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, ini contoh diagnostiknya ya, ini di kelas 3 SD. Nah, untuk SMP nanti Bapak Ibu bisa mencari atau membuat contoh asesmen yang untuk SMP ya. Ini diagnostik sampai dengan jawaban skor dan tindak lanjutnya. Nah, ini telah selesai. Apabila Bapak Ibu telah menyampaikan, memperhatikan tayangan, insya Allah Bapak Ibu tinggal melanjutkan pembelajarannya secara lebih rinci dengan modul di pembelajaran asinkronus. Sekian, mungkin ada pertanyaan, waktunya tinggal berapa menit lagi, Pak Jirman? Cukup. Iya, Pak. Bu, apakah di dalam kurikulum sekolah penggerak nanti ini tes diagnostik ini harus dilaksanakan, Bu? Betul, Pak Jirman, ya. Jadi untuk kurikulum kita nanti yang kurikulum sekolah penggerak ini wajib dilaksanakan. Ya, selain tes formatif dan sumatif, ini wajib. Oh, gitu. Iya. Izin bertanya juga, Bu, nggak apa-apa ya, dikit lagi juga Bu waktunya ya. Iya. Ya, ini Bu untuk asesmen diagnostik ini harus dilakukan di setiap pelajaran atau cukup sekolah aja Bu yang melakukan? Iya, ini dilakukan untuk ini sekolah ya yang melaksanakan tes diagnostik ini ya. Di awal untuk guru-guru mereka juga belajar. boleh ya Bu ya, di setiap mata pelajaran boleh ya Bu ya? Iya, di biar lebih sekolah afdol tapi- lagi. Iya, bagus lebih guru-guru ya semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, selesai materi saya pada hari ini. Untuk selanjutnya dilaksanakan di kegiatan asinkronus yang waktunya sudah kita tentukan di LMS yang Bapak Ibu sudah pelajari. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang dipersilahkan Bu Amala. Untuk Bu Sri boleh menutup share screen-nya. Terima kasih Bu Dini. Terdengar suara saya semuanya, Bapak Ibu? Terdengar Bu, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu. Ini sudah Semangat. masuk ke sesi ketiga. Sebelum kita memulai masuk ke sesi yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan membaca doa dulu ya. Kita buka sesi ketiga ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kegiatan kita ini selama 1 hari penuh Bapak Ibu, jadi mungkin kita akan melihat dulu apa yang akan menjadi
target kita dalam mempersiapkan produk pada akhir kegiatan kita hari ini. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, dari mulai yang pertama ini kita laksanakan ya, untuk semua guru di SMP Negeri 14 Bekasi. Ya, kita sudah memasuki sesi ketiga di hari Selasa ini. Sesi yang pertama sudah diberikan tentang capaian pembelajaran. Kemudian sesi kedua tadi ada tambahan juga. Kemudian kita masuk ini sesi yang kedua, tetapi yang memang bagian dari kegiatan IHT hari ini, yaitu penyusunan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian nanti Bapak Ibu di sesi ketiga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penyusunan perangkat ajar. Nah, di dalamnya termasuk membuat modul. Jadi mungkin target pada hari ini nanti disampaikan oleh panitia cukup banyak ya yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu. Jadi ya mohon mungkin pada bagian sesi yang menjadi awal untuk nanti menyusun perangkat ajar, mohon diperhatikan. Nah, kita akan memulai nanti Bapak Ibu dengan 3 materi. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, kita berharap Bapak Ibu mampu memahami konsep dari alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa mampu memahami bagaimana alur dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga, memahami prosedur dari alur tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir nanti bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun satu alur tujuan pembelajaran dari CP yang ada di mata pelajarannya masing-masing. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas pada kegiatan sesi kedua ini. Siap Bapak Ibu? Siap, Bu. Ya, insya Allah ya siap ya, meskipun sudah menjelang siang ini, biasanya perutnya sudah keroncongan. Ya, kita akan masuk ke sesi yang materi inti. Materi kita tentang perangkat ajar secara umum, tetapi yang kita bahas pada sesi 2 ini hanyalah yang berhubungan dengan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, ini adalah yang tadi saya sudah sampaikan, tetapi dari 3 tujuan ini pada sesi yang kedua ini hanya satu bagian yang akan kita pahami bersama, merupakan bagian dari alur tujuan pembelajaran dalam bentuk konsep, komponen, prinsip, dan prosedur. Jadi mudah-mudahan yang kita pahami bersama nanti bisa menghasilkan satu produk. Ya, ini agendanya pada hari ini yang tadi sudah disampaikan. Bagian yang berikutnya mungkin mengingat yang sudah disampaikan oleh teman-teman narasumber sebelumnya, bahwa kita harus bisa menjadikan siswa-siswa kita dalam kurikulum sekolah penggerak ini adalah siswa yang memiliki profil sebagai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat saya coba kita mengamati lah jadinya. Bapak Ibu mengamati tayangan dari 6 komponen yang ada di dalam lingkaran ini. Ini adalah bagian dari profil pelajar Pancasila. Kalau mandiri, apa bayangan gambarannya apa Bapak Ibu? Siapa yang mau menjawab? Mandiri. Mandiri. Apa gambarannya? Saya, Bu. Ya, Bukan mandi silakan. sendiri ya, Bu, bukan ya. Ya, bukan mandiri. Mandiri artinya itu ya tidak tergantung kepada orang lain, Bu. Percaya dirilah, kira-kiranya begitu untuk tampil gitu. Ini digambarkan oleh apa ini, Pak Jirman? Gambar orang apa ya, Bu? Ya, orang yang sedang Berjalan ya, Bu? belajar di Oh, whiteboard. iya, Jadi betul, Bu. kita
kurikulum sekolah penggerak, diharapkan kita mampu menjadikan diri kita itu salah satunya adalah belajar dengan cara mandiri, itu salah satunya. Ya. Kemudian yang kedua, bernalar kritis. Gambarnya apa ini? Mungkin Bu Dini bisa membantu menjelaskan ini gambar apa? Ini kayak gambar, kalau saya lihat gambar kayak gitu ada di handphone, Bu, itu yang pengaturan. Ya, benar, pengaturan. Oh ya, pengaturan benar ya, betul ya, Bu. Iya, hanya pengaturannya ini dua gerigi yang dua mesin ya, gerigi dua yang saling kalau digerakkan harus apa namanya? Berputar, Bu. Seiring ya. Tuh, harus seiring. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu silahkan dipelajari dari enam gambar ini yang pada dasarnya menggambarkan dari 6 profil pelajar Pancasila. Ya, silahkan nanti dipelajari masing-masing. Kita lanjut untuk mengenang saja yang sudah, untuk mengingat yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Kita akan masuk ke materi kita inti adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tahun 2013 sudah mempelajari kurikulum 2013 sampai saat ini 2021. Berarti lebih kurang hampir berapa tahun Bapak Ibu? Dari 2013 ke 2021 hampir 8 tahun, Bu. Ya, 8 tahun kita belajar 2013. Ternyata baru mulai paham ya 2017, 2018, 2019 kita sudah mulai paham betul lah, mudah-mudahan apa itu kurikulum 2013. Mudah-mudahan kurikulum di sekolah penggerak ini yang sedang kita lakukan pelatihannya adalah kurikulum yang disempurnakan dari kurikulum yang sebelumnya. Kita bisa mulai dari melihat ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yang biasanya kalau kita dulu menyusun perangkat ajar di tahun 2013, pasti kita menemukan yang namanya modul, Bu. saja, Bapak Ibu. Mulai dari yang ada di RPP saja, yang sering dibuka oleh Bapak Ibu. KIKD, Bu. Nah, KIKD. Di sana nanti kita tidak lagi menemukan KIKD, yang kita temukan adalah capaian pembelajaran. Setelah KIKD biasanya ada apa namanya? Indikator, Bu. Indikator pencapaian. Nah, sekarang buat mengingat kembali indikator pencapaian yang pernah kita pahami di kurikulum 2013, Bapak Ibu silahkan buka WA-nya masing-masing, sudah ada Jamboard yang saya berikan linknya. Silahkan nanti diklik ya, diklik, nanti kita coba Bapak Ibu isi apa yang menjadi pertanyaan dari dari pembahasan kita. Sudah ketemu Jamboardnya Bapak Ibu? Ada tidak? Aduh. Jamboardnya hilang ya? Hilang. Iya. Hilang ya? Bisa mudah-mudahan ya. Bisa ditampilkan mungkin, Ya, Bu. kita coba tampilkan aja ya. Nah, iya. Ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu coba membuat perbedaan IP, indikator pencapaian yang pernah Bapak Ibu dapatkan di kurikulum 2013 dengan ATP. Mungkin karena ATP-nya masih bingung ya, karena kita mau baru belajar, nanti ini akan menjadi refleksi kita di bagian terakhir. Sekarang yang Bapak Ibu ingat saja, indikator pencapaian itu apa sih sebenarnya? Nah, silakan Bapak Ibu isi. Silakan ya diisi. Bebas, Jamboardnya silahkan tinggal diambil. Di sini Bapak Ibu, nih silahkan diambil di sini. Bapak Ibu tinggal isi apapun yang mau Bapak Ibu isi ya. Yang Ibu sudah ingat dengan indikator pencapaian pada tahun 2013 dalam istilah-istilah kurikulum 2013. Saya beri waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Silahkan.
Sudah Bapak Ibu? Sudah, Ya, Bu. sudah ya. Ya, Bu. Coba dibacakan satu saja berkaitan dengan indikator. Misalnya, indikator pencapaian itu harus menampilkan berapa kemampuan anak atau kota kerja operasionalnya harus berapa. Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Membacakan. Di PJ. Satu ya, Bu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Indikator pencapaian. Indi, Izin Bu, saya menjawab ya Bu. Ya, apa? Siswa dapat melakukan gerakan passing bawah bola voli dengan benar, Bu. Ya, indikator. Jadi di situ hanya ada satu kata kerja operasional, Bu. Iya, operasional. Jadi hanya ada satu KKO. Ya, ini jawabannya ke Jerman. Ada lagi yang lain? saya, Bu. Ya, dua aja ya. Ya. Kira-kira, Bu? Saya matematika, Bu, Ya. pelajarannya. Boleh. Ya, siswa dapat menghitung rumus volume tabung, suatu tabung dengan tepat. Berarti yang kedua adalah kemampuan siswa diukur dengan Menghitung, kita mampu simpulkan menghitung. menjadi apa? Kemampuan siswa dapat Ukur. Ya. Nah, itu bagian mungkin yang kita ingat dari kurikulum 2013 tentang indikator pencapaian. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengingat kurikulum 2013, ketika kita mempelajari kurikulum sekolah penggerak, terutama pada alur tujuan pembelajaran, kita akan lebih mudah untuk mempelajari kembali apa yang sudah diingat, dianalisa, kemudian dikombin dengan kurikulum sekolah penggerak ini. Oke, mudah-mudahan prolognya Bapak Ibu bisa mengulang apa yang sudah dipelajari, sehingga apa yang kita pelajari saat ini akan lebih mudah dipahami. Oke, Bapak Ibu, kita sudah masuk tadi capaian pembelajaran yang pada intinya sama dengan KIKD, sama dengan indikator pembelajaran, hanya bedanya indikator pembelajaran disusun oleh guru. Nah, kalau capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam beberapa fase. Yang berikutnya, setelah kita bisa nanti menguraikan capaian pembelajaran yang ada di dalam beberapa fase, khususnya untuk SMP nanti ada di fase yang sudah ditentukan, maka kita akan membuat penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Ini hal-hal yang mungkin perlu dipahami oleh kita semuanya, bahwa untuk menuju JP yang sudah disediakan pemerintah dapat digunakan dengan beberapa pathway. Nah, alur pembelajaran itu sebenarnya adalah tujuan pembelajaran yang disusun menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi hampir mirip dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013. Hanya yang membedakannya di sini ada capaian pembelajarannya hanya satu, tidak ada KI dan KD-nya. Yang berikutnya bahwa di dalam capaian pembelajaran nanti harus disusun juga pengembangan modul ajar. Nah, perangkat ajar bisa diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode yang terdiferensiasi. Nah, ini mungkin harapan dari pemerintah kita saat ini dengan menyusun kurikulum sekolah penggerak yang disempurnakan. Nah, dari pembelajaran sebelumnya yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat terutama capaian pembelajaran. Ya. Tadi sudah kita olah ya dengan mengingat indikator pencapaian. Kita tidak ulang kembali.
Nah, kita akan melihat alurnya, konsep alur tujuan pembelajaran. Diulang kembali, ini tentang capaian pembelajaran. Pada intinya tadi sudah dijelaskan, hanya yang perlu kita garis bawahi bahwa fase untuk tingkat SMP itu ada di fase D, fase kelas 7 sampai dengan kelas 9. Mungkin itu yang perlu kita garis bawahi di samping fase-fase lain untuk SD maupun untuk SMA. Tapi karena kita ada di lingkungan SMP, maka fase D lah yang selalu harus kita ingat. Nah, berikutnya adalah alur pembelajaran atau AP. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu dulu waktu menyusun tujuan pembelajaran dalam satu KD ada yang menggunakan beberapa kali pertemuan, mirip ya, tidak saya bilang sama, tapi mirip ini dengan alur pembelajaran. Mungkin untuk memudahkan kita memahami seperti itu. Yang berikutnya adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Jadi alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP ya dalam fase tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi secara umum masih pengertiannya masih sama. Oke. Nah, ini konsep alur tujuan pembelajaran ketika kita akan menyusun. Bapak Ibu yang perlu dilihat adalah bahwa dalam satu CP, Bapak Ibu bisa membuat tujuan pembelajaran beberapa tujuan dengan kode sesuai dengan tingkatnya, kelas 7, 1, 7, 2 dan seterusnya ya. Jadi 7 menandakan tingkat dari capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian dalam berikutnya juga sama, kelas 8, 1, 8, 2, 8, 3 sampai memang capaian pembelajaran itu berhasil dicapai pada akhir fase tadi. Nah, alur tujuan pembelajaran ini harus memuat 3 kompetensi yang kita kenal dengan namanya KKF, kompetensi, konten, dan variasi. Jadi itu yang mungkin nanti harus diingat ketika menyusun tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2021 atau kurikulum sekolah penggerak. Karena kalau di kurikulum 2013 kita mengenal dengan istilah ABCD. Audience, behavior, kemudian conditioning dan Degree. Ya, ini satu contoh Bapak Ibu yang sudah disusun untuk SMA ya. Kita bisa melihat patokannya adalah yang pertama bahwa dalam tujuan pembelajaran ya, ini adalah capaian pembelajaran. Ya, alurnya harus ada capaian pembelajaran dulu, baru kemudian tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran, nanti Bapak Ibu tinggal kopas aja capaian pembelajaran ini sudah ada draftnya dari pemerintah. Jadi tinggal kita kopas. Nah, kemudian Ibu pembimbing mohon maaf interupsi. Ibu waktunya kan kayaknya sangat terbatas ya Bu. Sekarang sudah 19 menit Bu. Oke, iya terima kasih Pak Terima Junta. kasih. Ya, ini nanti Bapak Ibu analisa ya, mana yang merupakan KKO-nya, mana yang merupakan kompetensinya, mana yang merupakan kontennya, kemudian yang mana variasinya. Nanti silakan kita bahas pada bagian diskusi kelompok. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini Bapak Ibu, saya mencoba Bapak Ibu mengulas lah apa tadi saya jelaskan Bapak Ibu pahami atau tidak ya. Sedikit aja, hanya tiga pertanyaan singkat Bapak Ibu. Saya Bu. Ya, silahkan. Iya, intinya Bu untuk menyusun alur itu harus ada
3 komponen ya Bu ya. Ya, Kalau betul. iya, ada prinsipnya nggak Bu yang perlu landasi untuk menjadikan landasan untuk menyusun itu Bu, menyusun Ya, alur itu? ini Ibu Dini sudah benar-benar bacanya udah lebih cepet ya ternyata. Jadi kita akan bahas itu Bu nanti setelah sesi diskusi ya. Insya Allah Oh ya, mudah-mudahan nanti setelah sesi diskusi kita semuanya akan bisa memahami apa itu prinsip ya, apa itu prosedur dari penyusunan alur tujuan pembelajaran ya. siap. Itu mungkin ya Bu ya. Siap Bu. Waktu sudah ini sudah mendekati apa namanya akhir. Saya sebenarnya ada 3 pertanyaan untuk refleksi. Saya bacakan aja ya nih ya Bu ya. Bapak Ibu singkat, jawaban singkat. Jadi pertanyaannya yang pertama, rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir disebut di suatu fase disebut apa? Alur tujuan pembelajaran. Pinter, 100 buat Bu Dini. Ya. Yang berikutnya, fungsi apakah yang menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut? Fungsi dari apa, Bu? Fungsi dari apa Pak Jirman mungkin tahu ya? Ya, yang tadi kita pelajari Lupa Bu. Fungsi sama dengan tujuan Pembelajaran. Iya. Aduh, lupa. Yang berikutnya yang terakhir pasti bisa semuanya. Coba dibuka, di-unmute. Aspek yang memuat ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit dalam ATP, yaitu aspek apa? Bisa semua pasti ya? Apa yang aspek yang memuat ilmu pengetahuan inti dari 3 aspek yang ada? Ini aspek apa ini? Aspek Karakter apa ya, Bu? Aspeknya kan dari 3, kompetensi. Oh iya. aspek variasi. Iya. Kompetensi. Ya, kompetensi ini adalah ilmu Kompetensi. pengetahuan. Ya, Ya. dengan penjelasan singkat saja ternyata Bapak Ibu sudah mampu memahami sebagian dari yang saya 23 sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada akhir kegiatan ini Bapak Ibu sudah mampu menyusun satu capaian pembelajaran dengan alur tujuan pembelajarannya, dengan tujuan pembelajarannya, dengan modul ajarnya. Mudah-mudahan ketika anak di tahun ajaran baru masuk, anak-anak kita, guru kita sudah siap semuanya dengan perangkat ajar, khususnya untuk kelas 7 yang akan menggunakan kurikulum program sekolah penggerak. Ya, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Baik, Bu. lagi sampai ketemu nanti di sesi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Amala. Selanjutnya langsung saja Pak Jirman ya, silakan Pak Sudirman. Oke, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua apa kabar? Sehat kan tentunya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Agar kita tidak ngantuk karena ini kita adalah sesi yang kedua. Oleh karena itu kita biasa mengeluarkan zel-zel untuk SMP Negeri 14 dan ini seperti SMP 12 yang punya moto ini melanjutkan dari SMP 12. Jadi apa moto SMP Negeri 14 Bapak Ibu? Bersahabat. Luar biasa. Nah, SMP 14 bersahabat. Oleh karena itu kalau saya menyebutkan SMP Negeri 14, Bapak Ibu menjawab bersahabat. Oke, sekali lagi ya. SMP Negeri 14 Bersahabat. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, pada kesempatan sesi ini karena kita adalah menjadi salah satu
sekolah penggerak di tingkat Kota Bekasi, yaitu ada 10 sekolah penggerak di tingkat SMP. Kita adalah salah satu yang ditunjuk oleh kementerian berdasarkan hasil seleksi kepala sekolah. Alhamdulillah 14 merupakan salah satu sekolah yang telah ditetapkan oleh kementerian untuk melaksanakan kurikulum sekolah penggerak di tahun pelajaran 2021. Nah, Bapak Ibu, tentunya dulu ada sering menjadi perbincangan ganti menteri, katanya ganti aturan gitu ya. Nah, disinilah sekolah penggerak nampaknya juga ada sedikit berubah. Ini adalah program Mas Menteri terkait dengan Merdeka Belajar. Untuk ke sana, mari kita feedback ke belakang dulu. Kurikulum 2013 mungkin sebentar lagi akan kita tinggalkan. Tahun ini kita besok akan menyelenggarakan kurikulum sekolah penggerak yang diawali di kelas 7. Dan nanti kelas 8, kelas 9 kita tetap akan melaksanakan kurikulum 13. Nah, Bapak Ibu, kita ngomong kurikulum, sebenarnya Bapak Ibu tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan kurikulum? Barangkali ada yang memahami tentang apa itu kurikulum? Silakan. Saya Pak. Ya saya Bu, coba, silakan Pak. Bu. Ya. Saya Bu Dini Pak ya, biar Bapak ya. ingat terus sama saya, jadi saya bilang. Bu Dini cerdas, cantik Ya, lagi ya. Silakan Bu. Ya, makasih Pak. Kurikulum itu yang saya tahu itu seperangkat rencana ya, seperangkat rencana yang disusun memang untuk mengefektifkan pembelajaran sebagai dasar nanti proses pembelajaran, Pak. Itu yang saya ingat-ingat dikit gitu, Pak. Seperti itu. Ya, luar biasa memang Bu Dini. Memang ini cerdas ini. Jadi betul bahwa kurikulum ini adalah merupakan seperangkat ya, seperangkat pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan sebagainya yang tercantum dalam sebuah kurikulum yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tentunya adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di sekolah itu. Itulah kurikulum. Ya, terima kasih Bu Dini, luar biasa. Ya, Pak. Karena cuma Bu Dini, sedikit tadi ya, Pak. ini adalah merupakan tim pengembang kurikulum mestinya hafal. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang mana ya? Ya, ini. Ya. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pada kesempatan ini adalah tentang prinsip dan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang dimaksud di satuan pendidikan ini adalah tentunya di SMP Negeri 14 Kota Bekasi. Jadi setelah mempelajari materi ini, saya berharap teman-teman semua nanti bersama saya adalah membuat kurikulum operasional di SMP Negeri 14. Pada dasarnya bahwa kerangka kurikulum itu sudah dari pusat, tapi perlu kita kembangkan, diberi keleluasaan di salah satu atau di setiap satuan pendidikan itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan kurikulum. Nah, sebelum kita lari untuk mengarah ke mengembangkan kurikulum, tentunya kita harus tahu prinsip-prinsip pengembangannya, kemudian komponen-komponen apa dalam kurikulum itu gitu, sehingga kita dalam menetapkan kurikulum nanti merancang menyusun itu tidak salah. Bapak Ibu, perlu saya ulang lagi bahwa kurikulum ini adalah tadi seperangkat tujuan yang harus disusun oleh kita. Tentunya mari kita nanti setelah pembelajaran ini selesai, kita harus di akhir pembelajaran ini atau IHT ini, saya berharap teman-teman bersama saya nanti adalah membuat
mengembangkan kurikulum. Nah, tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, ini penjelasan tentang kurikulum. Jadi kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan yang sekarang adalah mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ini yang perlu kita garis bawahi di dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Kita harus masukkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut prinsipnya dalam penyusunan pengembangan kurikulum operasional. Nah, satu adalah prinsipnya harus berpusat pada peserta didik. Jadi bahwa pembelajaran nanti itu kita harus memikirkan peserta didik, memenuhi perkembangan, kebutuhan perkembangan peserta didik, yaitu potensi siswa, kebutuhan perkembangan, tahapan belajar. Yang disampaikan di sesi sebelumnya, tahapan belajar ada 6 tahap. Kita SMP ada di tahap yang D, yaitu kelas 7, 8, 9 itu merupakan tahap D atau fase D, itu adalah ada di kita. Yang kedua adalah tentang prinsip yang kontekstual. Kontekstual di sini adalah menunjukkan karakteristik daripada lingkungan sosial sekolah kita. Nanti harus mengacu kepada sana, menunjukkan kekhasan karakteristik daripada sekolah kita sendiri, gitu. Selanjutnya prinsip yang ketiga, esensial, yaitu semua unsur informasi penting atau utama ini dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan. Siapa pemegang kepentingan dalam kurikulum ini? Adalah tentunya para yang terlibat semua dalam sekolah, gitu. Selanjutnya poin yang keempat atau prinsip yang keempat ini adalah akuntabel. Yaitu nanti bahwa kurikulum nanti kurikulum operasional sekolah ini harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data yang aktual dari hasil analisa sekolah, analisa anak didik dan sebagainya. Ini harus akuntabel. Yang berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi bahwa pengembangan kurikulum satuan ke pendidikan ini harus melibatkan komite, kemudian orang tua, kemudian siswa, atau dan lingkungan sekitar. Jadi kepala sekolah, orang tua, komite, itu kalau perlu siswa ini harus diajak dalam mengembangkan kurikulum operasional sekolah, gitu. Karena apa? Karena sekarang kita adalah berbasis kepada kebutuhan siswa, perkembangan siswa. Kalau kurikulum yang sebelumnya mungkin barangkali Bapak Ibu di kita kan tidak jarang kita mungkin mereview kurikulum. Sekarang bahwa kurikulum ini sedapat mungkin visi misinya itu harus di minimal lah 3 tahun itu harus sudah di review, ditinjau kembali lah. Nah, gitu. Oke, Bapak Ibu, itulah prinsip ada 5 dalam pengembangan kurikulum operasional
di satuan pendidikan. Nah, sekali lagi saya ingatkan nanti bahwa profil pelajar Pancasila ini tidak boleh ditinggal karena ini esensi yang utama dalam sekolah penggerak. Keenam, dimensi itu dalam profil Pancasila tentunya Bapak Ibu dari materi-materi sebelumnya sebelumnya sudah paham ya. Coba saya tes Bu Amala, Ya, coba sebutkan dimensi profil pelajar Pancasila, Bu Amala. ya. 1. Mungkin nggak hafal semua kayaknya ya Pak ya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Oh, mandiri, bernalar kritis, bernalar kritis, gotong royong, gotong royong, kebinekaan global, berkebinekaan global, mandiri. mandiri. Tadi udah ya, Bu? Oh, udah ya Pak? Ya, Apa udah. satu lagi ya? Baru 4, masih Eh, 2 lagi, Bu. Ada apa yang ya, melengkapin, apalagi Bapak Ibu? Pak Haji Saroni barangkali? Halo, Pak Haji Saroni? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, satu lagi. Satu lagi, kreatif. Luar biasa. Mas. Berarti saling melengkapin lah. Oke lah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian dalam menyusun mengembangkan kurikulum ini akan lebih bagus lagi. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk kepada komponen ya, komponen kurikulum operasional sekolah. Ada 6 komponen dan ini yang mungkin tidak jauh berbeda dengan kurikulum 13 ya. Mari untuk menyingkat waktu karena waktu kita terbatas juga akan saya jelaskan masing-masing komponen itu. Bapak Ibu, sebelum nanti kita menyusun atau mengembangkan kurikulum operasional sekolah, kita harus mempelajari komponen-komponen yang ada. Komponen yang pertama ada 6. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Ya, artinya di sini Bapak Ibu nanti harus bisa menganalisa bahwa kondisi sekolah kita itu bagaimana gitu. Anak-anaknya berlatar belakang apa, kemudian lingkungan kita juga bagaimana, guru kita itu bagaimana, itu dianalisa Bapak Ibu. Itu penting sekali untuk menentukan penyusunan kurikulum ini, pengembangan kurikulum. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu ada tugas jadi membuat analisis tentang karakteristik daripada sekolah kita ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu perlu dipahami. Yang kedua, komponen yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, tujuan di kurikulum kita sudah ada Bapak Ibu. Barangkali Bu Dini ingat nih mesti nih kurikulum atau visi yang tertera di dalam spanduk besar. Ayo masuk, ayo Bu, silakan Bu. Mikrofonnya. Mikrofon. Masih mute Bu ya. Oh iya, lupa Pak. Visinya ya Pak ya. Ya. Visi sekolah kita yang tahun berapa Pak? Yang sekarang Pak? Iya, yang sekarang kan belum kita rubah. Oh iya, yang sekarang. Saya lupa Pak. Tiap hari masuk sekolah nggak ngeliat Pak. Langsung ke ruang guru Pak. Bagaimana Bu Dini nanti mau mencapai tujuan sekolah dalam proses pembelajarannya kalau visi misinya saja tidak tahu. Iya Pak, lupa bahaya Pak. Nih ya, Bapak Ibu mohon perhatian. Jadi Bapak Ibu tidak boleh lupa dengan visi misi sekolah kita. Visi lah, minimal visi. Tujuan utama kita adalah kita mempunyai tujuan yang adalah tertuang dalam visi ini, nggak boleh lupa Bapak Ibu ya. Visinya. Oke lah. Siap Pak, siap. Ya, nanti siap. ini buat pembelajaran Bapak Ibu Iya. lagi nanti cek. Ya, cara merumuskan visi. Visinya apa Pak? SMP 14 biar kita ingat Pak. Nanti saja Ibu nanti baca saja. sendiri baca ya. sendiri, siap Pak. Ya, Siap. Oke.
Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menyusun visi nanti ke depan, ini visi adalah menggambarkan bagaimana peserta didik sebagai subjek Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ini karena peserta didik adalah menjadi subjek. Yang kedua, bahwa nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik ini dapat mencapai menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi paling tidak nanti di 6 dimensi itu muncul di dalam visi itu, paling tidak tergambar minimal dirangkum menjadi sebuah karakter gitu nanti. Ya. Karena visi merupakan gambaran yang akan dicapai. Kemudian merumuskan misi ini, bagaimana langkah-langkah untuk mencapai visi itu Bapak Ibu. Gitu ya, nanti harus selesai. Kemudian tentunya setelah misi sudah terbentuk, kemudian kita akan menyusun tujuan daripada sekolah kita ini, penjabaran dalam misi tadi. Gitu. Oke, Bapak Ibu, saya pikir jelas tentang visi misi ini. Kita berlanjut ke berikutnya, yaitu tentang pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan kurikulum 2013 ya Bapak Ibu, bahwa pengorganisasian ini nanti untuk jam pelajaran itu adalah muatan kurikulumnya 40 jam. 40 jam per minggunya Bapak Ibu. Kemudian ini yang perlu kita jabarkan bersama nanti, karena di kurikulum sekolah penggerak ini nanti 20% harus dilaksanakan dengan berbasis proyek. Oleh karena itu bagaimana nanti kegiatan yang 8 jam ini, atau kurang lebih 8 jam dari 40 jam itu, 20%-nya. Jadi ini yang perlu dijabarkan, dipikirkan berbareng sama-sama kita semua. Kira-kira kegiatan proyek itu bagaimana nanti akan bisa dilaksanakan gitu. Tentunya ini nanti membutuhkan kolaborasi mata pelajaran satu dengan yang lain. Karena 1 tahun paling tidak itu harus melaksanakan 2 pembelajaran berbasis proyek gitu. Ini nanti kita bahas bersama-sama Bapak Ibu ya. Ini terkait ada kegiatan 3 intrakurikuler, kemudian pembelajaran berbasis proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ini harus kita atur sedemikian rupa. Terutama tim pengembang kurikulum nanti Bapak Ibu ya, betul-betul harus semangat, jangan kendor, bahwa program ini harus dilaksanakan dengan baik. Yang berikutnya adalah rencana pembelajaran Bapak Ibu. Rencana pembelajaran, kalau dulu istilahnya kan RPP, sekarang nanti akan menjadi namanya modul ajar, atau disebut RPP plus lah gitu ya, rencana pembelajaran. Nah ini nanti mungkin juga akan menjadikan sebuah lampiran ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan potensi. Ini komponen yang ke berapa tadi Bapak Ibu? Komponen yang kelima, ada 6 komponen ya Bu ya. Nah ini kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Kita juga sama-sama Bapak Ibu, nanti tentunya dalam pendampingan ini ada mungkin kami atau saya sebagai kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru, terutama tim pengembang kurikulum untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian komponen yang terakhir, komponen yang ke-6 ini adalah lampiran. Lah ini di dalam kurikulum K13 ini tidak nampak lampiran. Kalau di kurikulum PSP nanti ini yang harus berbeda dengan kurikulum 13. Jadi dilampirkan dengan contoh-contoh rencana pembelajarannya. Kalau dulu kan ada buku 1, buku 2, buku 3 gitu. Buku 3 mungkin RPP gitu kan. Nah, ini hanya menjadikan sebuah lampiran nanti. Juga sebuah lampiran. Kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah refleksi landasan hukum. Nah, landasan hukum yang akan kita pakai itu apa? Bapak Ibu, saya pikir penjelasan saya tentang komponen dan prinsip-prinsip pengembangan
kurikulum operasional di Satuan Pendidikan atau di SMP Negeri 14 Kota Bekasi yang kita cintai ini, saya pikir Bapak Ibu cukup. Jika belum memahami, silahkan, karena nanti setelah ini Bapak Ibu bersama-sama seluruh peserta untuk merancang dalam pengembangan kurikulum operasional di SMP Negeri 14 Bekasi. Barangkali sebelum melangkah ke sana, Bapak Ibu ada yang perlu dipertanyakan? Jelas Pak, jelas. Jelas. Jelas? Jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi intinya Pak, visi itu harus selalu bergerak ya Pak ya, seperti sekolah kita nanti mau jadi sekolah penggerak ya Pak. Ya, visi itu ya tetap kita tinjau nanti 3 tahun kita tetapkan dulu. Jadi adalah ini menggambarkan tadi, jadi menggambarkan bagaimana peserta didik ini sebagai subjek yang akan kita capai, gitu. Siap Pak. Gitu, oke. Saya pikir cukup untuk materi ini, Bapak Ibu. Nanti di sesi berikutnya, Bapak Ibu adalah akan menyusun atau mengembangkan kurikulum kita ini. Saya pikir terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan jika itu benar mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu ada kesalahan itulah tentunya datang dari saya pribadi. Saya akhiri Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jerman. Berarti yang terakhir Pak Haji Sahroni, kami dipersilahkan ya Pak Haji Sahroni. Ya, terima kasih. Pak Jerman mohon ditutup dulu. Siap Bu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai kerangka dasar kurikulum yang berkaitan dengan program sekolah penggerak. Pada kegiatan in-house training ini di SMP Negeri 12, kita akan membicarakan mengenai kerangka dasar kurikulum. Baik, saya share screen dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal kerangka kurikulum yang akan kita buat bersama-sama nanti setelah kegiatan ini, karena sekolah itu wajib mempunyai kurikulum yang disebut dengan kurikulum operasional sekolah. Oleh karena itu, yang pertama, dalam pembahasan mengenai kerangka kurikulum ini, kita awali dengan pendahuluan, lalu ada kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum itu sendiri, dan prinsip pembelajaran dan asesmennya. Namun pada kesempatan hari ini, yang akan saya sampaikan hanya sebatas kerangka kurikulum. Nanti profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajarannya itu akan disampaikan pada sesi-sesi berikutnya dengan pemateri-pemateri yang berikutnya. Lanjut. Nah, dalam kegiatan pada hari ini, ya, mengharapkan peserta dapat mengidentifikasikan komponen kerangka kurikulum dan peranan pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, capaian dari unit ini, ya tadi saya sampaikan bahwa saya hanya akan membicarakan mengenai kerangka dasarnya saja dulu, ya, kerangka dasarnya dulu, sehingga peserta dapat memahami apa itu pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Kerangka dasarnya, maaf.
Oke. Nah, kerangka dasar kurikulum ini yaitu peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum itu seperangkat alat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Intinya atau diartikan sebagai babonnya atau bagaimana kita bergerak di sekolah kalau tidak punya kurikulum ya. Sehingga kurikulum ini bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang dalam sekolah penggerak ini kita sudah banyak mengetahui bahwa kurikulum itu berubah-ubah terus ya. Dan untuk sekolah penggerak ini kita akan membuat kurikulum yang sesuai dengan apa yang diharapkan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Merdeka Belajar itu akan dikembangkan dalam kurikulum sekolah penggerak ini yang berbeda tentunya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Bagaimana nanti kewenangannya pemerintah pusat dan sekolah atau satuan pendidikan. Nah, ini pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, sekolah mempunyai kewenangan untuk menyusun visi, misi dan tujuan kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Jadi, sekolah diberikan kewenangan ya setelah pusat menetapkan capaian pembelajaran, profil Pancasila, prinsip pembelajaran dan asesmennya, maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola bagaimana itu menyusun visi misi, tujuan sekolah, sampai dengan kebijakan-kebijakan kurikulum yang berbasis kepada siswa. Ya. Nah, ini saya sebagai pengawas kadang-kadang merasa prihatin karena sekolah-sekolah kebanyakan itu membuat kurikulum satuan pendidikan yang disebut dulu KTSP itu kadang-kadang dibuatnya pada sudah 2 bulan 3 bulan berjalan sekolahnya, berjalan pendidikannya, pembelajaran sudah berjalan 2-3 bulan baru kurikulumnya divalidasi oleh pengawas, disahkan oleh kepala dinas. Padahal yang idealnya bahwa kurikulum itu dibuatnya di awal. Barangkali bulan Mei dan bulan Juni itu kurikulum harus sudah dibuat. Sehingga pada saat bulan Juli di tahun ajaran baru, itu kita sebagai pegangan kita melaksanakan kegiatan di sekolah, pembelajaran di sekolah itu patokannya adalah kurikulum yang kita buat. Tentunya kurikulum yang dibuat oleh sekolah ini harusnya berdasarkan apa yang kita ketahui ya, ada karakteristik sekolah itu ya, terus input dari sekolah itu, siswanya bagaimana. Nah, ini saya banyak menemukan, mudah-mudahan di SMP 12 tidak ada ya. Saya banyak menemukan di sekolah-sekolah lain itu banyak kurikulum yang copy paste ya. Hanya ATM. Boleh sih ATM ya. Apa ATM itu, Bu? ATM apa, Bu? Adopsi. Amati, tiru, modifikasi. amati, tiru dan modifikasi. Modifikasi. Saya ada menemukan itu beberapa sekolah ya, itu kurikulumnya itu copy paste dan tidak dimodifikasi gitu. Itu yang membuat saya tergelitik ya. Kenapa sekolah seperti ini gitu ya. Nah, ini mohon perhatian. Mudah-mudahan di SMP 12 ini tidak seperti itu ya, kurikulum dibuat dengan sebenar-benarnya. Oke. Insya Allah Pak, mudah-mudahan enggak Pak. Ya. Kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mengacu pada tujuan pendidikan. Ya. Nah, ini sebagai strukturnya bahwa kurikulum itu harus pertama mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Juga harus ada
kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi profil Pancasila itu. Lalu selanjutnya ada standar kompetensi lulusan, ya. Nah, dalam kurikulum juga kita harus mengacu pada beberapa standar yang ada dalam standar nasional pendidikan, diantaranya standar isi, standar proses, standar penilaian, ya, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan, ya. Itu harus mencakup pada 8 standar nasional pendidikan. Izin Pak, Ya Bu, silakan. jadi tetap ada 8 standar ya Pak ya, meskipun di sekolah penggerak juga sekarang ya Pak ya, nggak ada penambahan ya Pak? Ya Bu, jadi dapat standar nasional pendidikan itu sebagai acuan untuk kegiatan penyusunan pada kurikulum yang akan kita buat di sekolah masing-masing. Ya, tetap mengacu pada 8 standar nasional pendidikan itu. Ya. Ya, dikira ditambah Pak, kira nambah gitu karena bergerak-gerak gitu Pak. Enggak ya? Ya, nanti bisa ditambahkan oleh Bu Dini ya. Biar nggak ngantuk Pak, biar nggak ngantuk aja. Ya. Lalu ada dalam standar proses itu kita mengacu pada struktur kurikulum, ada capaian pendidikan, ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini yang akan kita turunkan menjadi visi dan misi satuan pendidikan, profil pelajar khas satuan pendidikan itu, dan lalu konteks dan kebijakan lokal. Sehingga kurikulum operasional di satuan pendidikan dapat mengacu pada kegiatan capaian yang berkaitan dengan kurikulum. Perangkat ajar yang dikembangkan juga harus secara mandiri. Jadi guru di dalam program sekolah penggerak ini, guru untuk membuat perangkat ajar dan pengembangan secara standar lainnya. Ya. Itu saja barangkali, dan banyak banyak diskusi kita untuk kegiatan kerangka dasar kurikulum, ya, untuk membuat kurikulum, adapun nanti tadi konsep-konsepnya dan prinsip-prinsip kurikulum nanti akan disampaikan pada kegiatan sesi berikutnya. Itu saja dari saya sebagai pengawal untuk tidur pulang kurikulum. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau menambahkan atau menanyakan untuk kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya tutup sementara, atau langsung saja silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau ini mempertanyakan. Silakan. Nah, udah presentasi ya deh. Silakan. Silakan. Boleh bertanya ya Pak. Iya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, kerangka kurikulum sekolah penggerak nanti berarti harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional ya Pak ya? Ya. Jadi selalu itu ya Pak ya? Untuk sekolah kita Pak, SMP Negeri 12, nanti kurikulum sekolah penggerak sepertinya perlu direvisi ya Pak ya, kalau kita melihat tujuan pendidikan nasional yang sekarang lebih komprehensif itu ya Pak ya. Benar sekali Bu. Ya, jadi tetap kurikulum yang akan kita buat itu tetap harus mengacu kepada tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, ya, dan harus juga masuk itu dalam profil pelajar Pancasila, jangan lupa ya, itu harus juga dimasukkan ke dalam kurikulum yang akan kita buat, ya. Benar sekali Bu ya. Ya. Siap. Terima kasih. Oke. Barangkali ada yang lain? Cukup? Pak. Ya, silakan Bu Sri. Sudah Pak, jelas Pak. Yang hanya ini tentang ini Pak, tentang standar ini loh Pak. Standar ini
di situ ada standar lainnya itu loh Pak. Allahu Ada Akbar. standar isi, standar ini proses, standar yang lainnya itu apa ya Pak kira-kira? Ya, ya, terima kasih Bu. Ya. Standar lainnya maksudnya ini kita tetap berpedoman pada 8 standar nasional pendidikan, ya, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan. Yang lainnya itu masih ada 5 ya Bu ya, masih ada 5 ya Bu. Sarpras, Standar kompetenskan, standar sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan standar tendik. iya, betul Pak. Jadi ada 8 standar nasional pendidikan, tetap mengacu pada 8 standar pendidikan untuk menyusun kurikulum itu. Ini sebagai landasan kerangka dasarnya untuk menyusun kurikulum pendidikan untuk sekolah penggerak. Terima kasih. Ya, berarti nanti kalau akreditasi penilaian kinerja kepala sekolah tetap ngacu itu gitu, nggak berubah. Iya. Pak. Benar Iya. sekali Ibu ya. Iya. Iya. Jadi kerangka kurikulum itu Pak udah given ya Pak nantinya Pak ya, dari komponen-komponennya berarti sudah given dari pemerintah ya Pak ya, kita mah nggak membuat lagi, yang kita buat itu berarti kurikulum KTSP-nya ya Pak ya, seperti biasa ya Pak ya, atau Iya. bagaimana Pak? Iya Bu. Oh sama. Tadi sampaikan bahwa yang akan dibuat secara mandiri oleh sekolah itu kurikulum sekolah penggerak itu memang sudah ada aturan-aturannya, lalu nanti perangkat-perangkatnya yang akan kita kembangkan untuk secara mandiri di sekolah. Itulah yang diberikan kebebasan sekolah untuk mengembangkan kurikulum ini ya. Ya. Terima kasih Ibu. Baik. Jadi lebih merdeka ya Pak. Lebih merdeka Bu. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman kelompok D. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan simulasi ya. Simulasi rencana fasilitasi ya, rencana fasilitasi dalam kegiatan IHT nanti di sekolah.